Assalamualaikum Sobat Republika. Sekarang saya berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Dan kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol soal hubungan Indonesia dan Singapura. Ini menarik sekali karena baru kemarin juga Pak Jokowi berkunjung ke Singapura, bertemu dengan para investor Singapura untuk investasi di IKN. Nah, saya nggak sendiri, ada Bapak Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak Suryo Pratomo. Kita di media biasa manggil Mas Tommy. Apa kabar Mas Tommy? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, Waalaikumsalam. Kemarin sibuk ya ini ngurus. Ya seperti biasa lah karena ada kunjungan presiden dan tentunya kita ingin membuat yang terbaik supaya kemudian perjalanan beliau lancar. Apalagi kemarin beliau itu kunjungan bagian dari kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Iya, Jadi iya, memang waktunya sangat pendek harus disiapkan secara baik. iya, iya. Dan menarik kemarin juga Mas Tommy pidato Pak Jokowi. Ya, tapi kita nggak ngomongin soal pidato Pak Jokowi, kita di sini ngobrol soal bagaimana hubungan Indonesia dan Singapura, Mas Tommy ya, terutama dari sisi hubungan ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Nah, Mas Tommy sebagai duta besar Indonesia di Singapura, sebenarnya apa sih arti penting Singapura buat Indonesia dan sebaliknya arti penting Indonesia buat Singapura terkait dengan ekonomi regional dan global? Ya sebetulnya dari sisi bilateral ini kan hubungan antara Indonesia dan Singapura kan saling komplementer, saling melengkapi. Indonesia punya pasar besar, punya sumber daya yang besar. Singapura mempunyai SDM yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik, research and development yang baik. Kemudian mereka mempunyai kekuatan keuangan yang juga sangat baik. Kalau kita bisa kolaborasi, ini sangat baik. Dan kita melihat sekarang hubungan Indonesia-Singapura, mulai dari level pimpinan, presiden, pemerintahan, apa researcher, peneliti, kemudian people to people itu sangat baik sekali dan semakin hari kita melihat hubungan yang semakin erat. Bayangkan presiden dalam waktu 3 bulan 2 kali berkunjung Dua ke kali ya. Singapura. Kemudian kita mempunyai working group, ada 6 bidang di working group yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihak Singapura dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Ini sesuatu yang sangat intensif untuk dari sisi ekonomi. Sementara dari sisi research, kerjasama antara NUS dengan BRIN sekarang, dulu dengan LIPI, itu sangat baik. Mereka sekarang sedang mempersiapkan sebuah riset laut dalam di Sulawesi. Kalau itu bisa kita lakukan, ini yang kedua kali hubungan atau riset bersama Indonesia-Singapura. Ini sangat luar biasa. Selama ini eksplorasi bawah laut, itu kan lebih dikuasai negara-negara maju. Sementara dari sisi hubungan people to people, kita bisa melihat kemarin tahun lalu misalnya dalam kondisi yang sangat berat bagi Singapura, kunjungan wisatawan yang paling besar datang dari Indonesia. Indonesia ya. Sama juga Indonesia juga mendapatkan kunjungan yang paling tinggi dari Singapura. Jadi kita melihat hubungan sangat baik dan saya selama hampir 2,5 tahun di Singapura melihat semakin hari hubungan itu semakin erat. Itu riset yang di laut dalam tadi apa, mencari sumber daya alam baru atau terkait kekayaan laut lainnya? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara di bawah laut, selama ini kan belum pernah ada riset. Indonesia juga belum pernah melakukan riset. Yang melakukan riset bawah laut itu kan negara-negara seperti Amerika, ya kan, kemudian Eropa. Bahkan seringkali kemudian kita akan melakukan riset seperti itu. Mereka yang melit. Nah, kali ini yang melit Indonesia dan Singapura, gitu. Jadi kita ingin tahu, apalagi di antara Sulawesi dan Maluku, itu kan salah satu palung paling dalam ada di sana. Itu hampir 9.000 sampai 10.000. Itu kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang ada di dalamnya. Waktunya bagi kita untuk melakukan eksplorasi, untuk tahu kita apa sih sebetulnya ada di bawah laut itu. Kemarin penelitiannya lebih dangkal ya, swallow di Jakarta, di sekitar Selat Sunda, ya kan, kemudian di bagian selatan Jawa. Sekarang kan di daerah yang menurut saya sangat sangat adventuring, sangat Oh, dalam ya. berpetualang, betul laut dalam. Laut dalam. Ini sesuatu yang Offshore. sangat baik dan kalau kita bisa laksanakan, harapannya tahun ini riset itu bisa berjalan. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik karena sekali lagi tadi dikatanyakan apa yang ingin diketahui, justru kita ingin tahu ada apa di dalam Apa di itu, situ? Iya. ya kan, bukan hanya sumber daya alam
misalnya minyak atau gas, tetapi kehidupan apa yang ada di sana, kekayaan apa yang ada di sana, dan kemudian manfaat apa yang bisa dipetik untuk kepentingan Indonesia. Nah ini kita lihat juga eh, investasi kerjasama ekonomi pun terus meningkat ya Indonesia Singapura ya. Betul. Nah itu investasi Singapura juga kita lihat tahun lalu kan presiden ketemu juga di Bintan ya kalau nggak salah ya Mas Tommy ya. Ya, kita kan sebetulnya sejak 2014 memiliki forum yang namanya Leaders Retreat. Jadi pertemuan antara pemimpin, presiden dan perdana menteri itu setiap tahun dilakukan secara bergantian. Eh, Sempat tertunda 2 tahun karena COVID, kemudian tahun 2022 dilanjutkan kembali dan kita menjadi tuan rumah. Ketika itu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk dilakukan di Bintan sekaligus menghidupkan kembali daerah tujuan wisata Batam dan Bintan khususnya untuk Singapura. Jadi kita melakukan hubungan bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tetapi ada sesuatu yang memang bisa memberikan manfaat bagi kedua negara. Nah, tahun ini bulan Maret giliran Singapura yang jadi tuan rumah, Pak Jokowi datang ke sini. Tapi kemarin kunjungan ke Singapura, kunjungan kerja Presiden berbicara di Exco Politik. Kebetulan temanya adalah Net Zero Cities dan Presiden diminta menyampaikan visi Indonesia untuk membangun Net Zero Cities itu seperti apa. Kebetulan kita sudah punya agenda besar membangun Nusantara, ibu kota negara baru, yang nanti ke depan akan menjadi model bukan hanya untuk Indonesia, kota-kota di Indonesia, tapi di dunia, bahwa pertama kali ada forest city yang betul-betul menggunakan energi sepenuhnya dari renewable, yang Presiden sampaikan ada hydro yang dari Sungai Kayang, kemudian nanti akan ada solar dari sinar matahari, dan geotermal. Jadi banyak hal yang Indonesia salah satu yang ingin juga menjadi contoh bahwa kita yang paling depan untuk berupaya menurunkan emisi gas buang dan memberikan kontribusi bagi penurunan mencegah suhu udara naik di atas 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 yang akan datang. Dan yang menarik juga ya Mas Tommy, hubungan kita juga sekarang dulu kan agak sensi soal ekstradisi, sekarang kan ada ratifikasi. Nah itu seberapa dalam itu Mas Tommy tentang ratifikasi ini? Ya ini kan satu yang menarik juga kan, 17 tahun itu perjanjian 3 hal, Flight Information Region, kerjasama pertahanan, dan juga ekstradisi treaty yang sebetulnya sudah disepakati tahun 2007 zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tidak diratifikasi oleh DPR. Nah, baru tahun lalu kemudian pertemuan di Bintan itu kemudian disepakati, dan tahun ini ketiga hal itu sudah diratifikasi oleh DPR, sehingga dengan kesepakatan ini kita bisa melangkah maju. Jadi misalnya dulu salah satu yang menjadi kendala seringkali yang hubungan Indonesia Singapura, Singapura tempat safe haven, tempat bersembunyi para koruptor. Sekarang dengan ada ekstradisi treaty, setiap kali ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia, kalau orang yang memang ada di Singapura, itu bisa dilakukan tindakan untuk ekstradisi. Sama, kalau ada orang yang melakukan tindakan korupsi, orang Singapura di Indonesia, kalau dia bersembunyi di Indonesia, pemerintah Singapura bisa memanggil. Jadi sesuatu yang tujuannya mutual benefit, ya kan, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan itu yang coba kita bangun. Bagaimana membangun trust and confidence, bagaimana membangun kepercayaan di antara kedua bangsa, sehingga hal-hal yang seringkali mengganggu, hal-hal kecil, kasus-kasus yang selama ini menghambat, kecurigaan yang ada antara kedua bangsa itu bisa kita kurangi. Dengan itu kita sama-sama ingin bergerak maju. Apalagi Indonesia dan Singapura ini Malaysia ditambah Malaysia, Thailand, itu akan menjadi kekuatan pendorong luar biasa ASEAN. Nah, Indonesia kan tahun ini menjadi keketuaan ASEAN. Indonesia ingin juga membawa ASEAN ini sebagai kawasan yang aman, damai, kemudian bisa memberikan kesejahteraan. Apa yang perlu dilakukan adalah kerjasama. Termasuk di bidang energi, ada keinginan untuk membuat ASEAN Power Grid. Jadi renewable energy itu bukan hanya dilakukan negara per negara, tetapi semua negara ASEAN itu dalam
satu pandangan yang sama untuk membangun ASEAN Power Grid. Ini sesuatu yang sangat baik, dan Indonesia dan Singapura itu sekarang bisa menjadi lead, ya, jadi yang terdepan untuk mendorong bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN dan juga ASEAN Power Grid itu bisa terrealisasi. Di kita tuh mungkin di Batam itu pusat untuk ini ya, green energy itu ya. Ya, ini salah satu dari yang tadi saya katakan ada 6 working group. Itu kan ada satu working group khusus berbicara mengenai Bantan, Bintan, Karimun. Jadi Singapura juga ingin menjadikan 3 kawasan Batam, Bintan, Karimun menjadi satu bagian untuk pertumbuhan di Selat Singapura ini, di Selat Malaka ini. Ini kan sesuatu yang sangat baik. Dulu kan ada Sijori kan, Singapura, Johor, kemudian Indonesia kan. Ini kalau kita bisa lakukan yang lebih real, bukan hanya dalam tataran wacana, bagaimana mengintegrasikan antara Batam, Bintan, Karimun dengan Singapura, itu sangat luar biasa. Dan itu dimulai misalnya sekarang oleh Singapura memindahkan data center, ya, bukan lagi di Singapura tetapi di Batam. Jadi Nongsa Digital Park kita bangun sebagai kawasan untuk data center, bukan hanya antar 2 negara, tetapi untuk regional. Iya, Mas Tommy, ini kemarin juga kita udah berbincang dengan beberapa pekerja migran Indonesia PMI di Singapura, dan kita agak surprise, Mas Tommy, karena kok mereka pinter-pinter, ada yang bisa 3 bahasa, terus dari cara public speaking-nya bagus. Nah, pertanyaannya, Mas Tommy, ini apa sih yang dilakukan KBRI terhadap PMI kita sehingga mereka benar-benar berbeda gitu loh, kalau kita datang ke tempat lain ya, di negara lain sangat berbeda. Nomor 1 adalah memang keinginan untuk belajar itu yang luar biasa dari para pekerja migran Indonesia. Saya sudah 2 kali selama di Singapura ini mewisuda PMI yang ikut universitas terbuka, dan memang tadi sampaikan yang luar biasa, kebanyakan dari mereka itu mengambil jurusan bahasa Inggris dan penerjemah. Saya pernah menghadiri sebuah acara wisuda untuk pelatihan pengelolaan keuangan. Salah satu finalis, ya, jadi para wisudawan itu dikompetisikan. Salah satu finalisnya itu adalah orang Indonesia dari Cilacap. Ketika dia presentasikan, itu membuat juri itu terkagum-kagum karena dia menempatkan dalam konteks itu. Jadi dia ingin, kalau saya sudah selesai jadi PMI mau apa? Pertanyaannya itu kan. Kalau dari Filipina niatnya cuma buat kos-kosan, buat warung. Ya. Kalau dia tidak, saya ingin pulang ke Indonesia lebih cepat karena ada Nusantara di sana. Dia katakan ini adalah opportunity, nanti saya akan set up bisnis ini, terus laporan keuangan seperti ini, juara dia. Juara orang Indonesia. Jadi kalau tadi dikatakan kemampuan secara pribadi luar biasa. Nah, yang dilakukan oleh KBRI apa? Kita memfasilitasi. Misalnya selama COVID kemarin, kami bekerja sama dengan UOI, bekerja sama dengan Singapore Business Federation, bekerja sama dengan Singapore Manufacturing Federation untuk memberikan pelatihan kepada para PMI di KBRI ini. Sekarang teman-teman Pensospu, teman-teman atase ketenagakerjaan, teman-teman protokol konselor, itu setiap minggu mereka buat event di ruangan Nusantara itu. Jadi ada pelatihan, kita undang, ada urusan psikologi, urusan keterampilan merangkai bunga. Intinya adalah, selalu saya sampaikan bahwa PMI Indonesia di Singapura itu jumlahnya mungkin 160.000. Pertanyaannya adalah, ketika mereka bekerja di sini, oke. Tetapi setelah pulang mau apa dia? Nah, kita tugas yang perlu kita lakukan adalah mengempowering, memberdayakan mereka, memberikan keterampilan. Nah, KBRI kebetulan kita punya tempat yang sangat baik, ya kan. Kemudian kita tinggal minta tolong dari SMF untuk berikan trainingnya, dari OU atau apapun, Bukalapak, memberikan pengetahuan, mengempowering mereka, sehingga kemudian mereka punya kemampuan. Nah, termasuk Himbara yang di sini, ya kan, salah satunya BNI misalnya. BNI kan juga buat kegiatan-kegiatan di KBRI yang tujuannya adalah kayak lagi ketika pulangnya harus kita pikirkan itu ketika mereka pulang. Karena di sini kan mereka punya pendapatan sekitar $800.
rata-rata. $800 itu kan hampir 8-9 juta. Ketika pulang ke Indonesia, kalau dia turun pendapatannya dari itu, dia kan pasti akan frustasi. Pilihannya adalah dia pergi lagi keluar. Apakah itu ke Singapura, apakah ke Taiwan, apakah ke Hong Kong, atau ke Timur Tengah. Mengapa? Karena mereka levelnya sudah di sini. Nah sekarang pertanyaannya, supaya mereka tetap mau di Indonesia, tapi level pendapatnya tinggi, harus menjadi entrepreneur. Tapi yang menjadi entrepreneur kan tidak bisa tiba-tiba. Dia harus punya kapasitas, dia punya kompetensi, mereka harus dilatih. Nah ini yang kemudian kita lakukan. Tidak perlu kita berharap 160 ribunya kemudian jadi pengusaha semua. 10% saja bisa jadi pengusaha, bisa menjadi champion di desanya. Itu kita mempunyai desa-desa yang luar biasa di Indonesia. Jadi ini yang coba kita ingin upayakan di Singapura, dan saya beruntung diaspora Indonesia di Singapura juga sangat mendukung. Mereka tidak keberatan untuk berbagi ilmu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba lakukan, dan saya selalu katakan KBRI ini adalah rumahnya rakyat Indonesia. Jadi sepanjang memang tersedia dan bisa dipergunakan, silahkan pergunakan. Jadi jangan hanya sekedar menjadi menara gading, orang Indonesia hanya lewat di luar, KBRI-nya bagus. Tapi sepanjang mereka ingin mempergunakan, silahkan. Ada misalnya satu orang di sini ya, diaspora, itu dia memberikan pelatihan perawatan kulit dan kecantikan dan rias untuk pengantin. Kemarin wisuda di sini. Jadi teman-teman Pensosbud yang memfasilitasi, saya katakan sepanjang tempatnya ada, silahkan pakai, daripada mereka di luar bayar, ya kan. Pakai di sini. Sekali lagi ini kan asetnya negara, milik rakyat Indonesia. Silahkan pergunakan sepanjang nomor satu, pergunakan untuk tujuan yang baik, pergunakan secara proper, dan setelah selesai tolong bersihkan lagi, karena ini milik kita bersama, bukan siapa-siapa. Karena itu kita harus menjaga bersama-sama. Iya, mereka juga kemarin kita ngobrol tuh senang dengan program-program KBRI yang ya ada partnership dengan Himbara, dengan BNI. Karena itu menurut mereka itu menyentuh kebutuhan mereka, kebutuhan keterampilan mereka. Bahkan ada 1-2 PMI perempuan kemarin cerita, saya nanti pulang akan membuka tempat les bahasa Inggris. Saya pengen membangun kampung di Kalimantan berbahasa Inggris katanya. Nah itu konsep-konsep itu menarik itu Mas Omi. Ya itu yang tadi saya katakan, saya berharap mereka itu ketika kembali, dia punya, pasti orang punya preferensi yang berbeda-beda. Betul. Ada yang mau bikin pelayanan untuk rias pengantin, mau buka warung, mau bisnis, mau buka restoran, atau bikin pelatihan, itu kan banyak kan. Nah yang penting itu adalah semua orang diberikan basicnya, mereka punya kapasitasnya. Dan sekali lagi kerjasama selama ini kan sangat baik. Nah, saya selalu ingatkan dan teman-teman di Himbara untuk membantu mereka, karena keuangan, pengelolaan keuangan itu juga salah satu yang penting kalau ingin jadi entrepreneur yang baik, ya kan. Kemudian kalau mau investasi, mereka kan kalau mereka itu pandai mengelola uang, ya, jadi mereka cukup hemat dengan pendapatan hampir 8 juta, 9 juta, bahkan kalau yang sudah pengalaman bisa di atas 15 juta sampai 20 juta, mereka kalau bisa tabung itu kan luar biasa. Pertanyaannya mau disimpan di mana uang itu? Nah, kemudian bank-bank Himbara seperti BNI datang ke sini, mereka memberikan pelatihan. Ini loh opportunity untuk investasi. Jadi kita mengajarkan pada masyarakat untuk pandai juga untuk mengelola uang, karena dikatakan bahwa frugality is mother of investment. Jadi kalau kita bisa hidup hemat, itu akan jadi modal kita untuk investasi. Dan ini coba kita ingatkan. Dan sekali lagi saya melihat mereka luar biasa PMI kita di sini. Mereka bukan dapat uang kemudian foya-foya. Ya. Mereka betul-betul bekerja untuk dirinya, bekerja untuk anaknya, bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk orang tuanya, dan mereka mengelola uang secara baik. Jadi Himbara punya peran besar juga ya, Mas Sofi, untuk membangun. Sangat. Bahkan sekali lagi saya berharap nanti ke depan misalnya, ketika mereka jadi entrepreneur yang berkembang, mereka butuh juga pinjaman. Kemana mereka mau pinjam? Salah satunya Himbara. Ya kan, menurut saya
bank-bank BUMN itu salah satu peran yang dijalankan adalah mereka membantu masyarakat Indonesia untuk bisa berkembang. BUMN itu kan bukan sekedar entitas bisnis, tetapi entitas bisnis yang orientasi yang pertama adalah sebagai engine of growth kan. Betul. Dia kan tugas mereka itu bukan cari untung, tapi mereka itu cari untung tuh akibat dari engine of growth yang bergerak. Jadi ini yang selalu kita harapkan, dan pasti sekali lagi ketika mereka berkembang, mereka menjadi pengusaha, mereka butuh dukungan sistem keuangan yang baik. Support dari bank ya. Nah, Mas Homi kan kemarin Pak Jokowi ketemu dengan investor di Singapura untuk investasi di IKN. Nah, progresnya seperti apa sekarang, Mas Homi? Dari Singapura sendiri sudah ada 24 letter of intent. 24 LOI? Ya, LOI. Itu kan mereka propose mengenai ingin terlibat di energi, di logistik, transportasi, teknologi, perdagangan, properti, perumahan, keuangan gitu. Tapi sekali lagi ini kan beda. Nusantara ini kan bukan kawasan industri yang semua orang bisa punya uang, punya niat, bisa investasi. Kalau Nusantara ini kan kita ingin membangun kota. Kemudian OIKN itu yang bentuk oleh Presiden, dia yang menentukan di bidang mana saja mereka butuh. Kan tidak butuh semua. Betul. Nah, yang butuh itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti. Nah, kita tidak tahu dari 24 letter of intent yang dari Singapura, dan sejauh yang kemarin Presiden sampaikan, ada lebih dari 200 dari seluruh dunia. Ini kan perlu dipilah oleh OIKN kan, mana sebetulnya memang dibutuhkan untuk pembangunan OIKN. Nah, kami sekali lagi dari KBRI, ya, Presiden tadi menyampaikan, tugas dari KBRI hanya memfasilitasi. Sama seperti kemarin kami membawa 130 pengusaha dan diaspora Indonesia ke IKN untuk lihat. Saya katakan, seeing is believing. Dengan melihat sendiri, Anda bisa punya feeling, apakah pembangunan ibu kota negara baru Indonesia ini hanya cerita atau realitanya sudah ada. Nah, kemarin mereka melihat bahwa kita sudah bangun misalnya bendungan, ya kan semua fasilitas untuk utility sedang dibangun, jalan tol sedang dibangun, istana sedang dibangun, kantor kementerian sedang dibangun. Mereka langsung merasakan, oh, memang sedang bergerak dan baru mulai memang. Sekarang baru 29% ya karena memang baru 1 tahun. Tetapi kan dikatakan oleh Menteri PUPR misalnya Pak Basuki Hadi Mulyono, Istana Presiden kan tahun depan selesai. Ya. Beberapa kantor kementerian sudah selesai. Nah, Presiden juga mengatakan tahun depan 17 Agustus akan dilakukan di upacaranya di IKN kan. Di IKN. Artinya kan sesuatu yang yang nyata terjadi. Nah, di samping kebutuhan investasi dari APBN untuk gedung pemerintahan yang Pak Jokowi katakan, kan ada ruang-ruang yang perlu diisi oleh investor, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya kita berharap investor dalam negeri lebih dulu. Tetapi kan Singapura dia juga cepat untuk melihat. Saya sampaikan pada Presiden, Pak, itu yang 95 orang Singapura, itu kan CEO dari Singapura. Mereka mau spend 3 hari. Oh, 3 hari di... Iya kan? Dari tanggal 30 sampai tanggal 31, tanggal 1 Juni kan 3 hari. Itu. Pak, mereka mau spend 3 hari. Itu menurut saya salah satu bentuk keseriusan. Yang kedua, mereka ke sana bayar sendiri. Ya kan? Ya kan bayar sendiri, bukan diundang dan dibiayai oleh OIKN. Tapi betul-betul dari uang mereka sendiri. Itu menunjukkan mereka serius. Yang ketiga, mereka sudah menyampaikan letter of intent. Saya mendengar hari ini bahkan 2 dari 24 itu sudah lebih naik lagi dari LOI. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Presiden, time to invest, ya kan, jangan sampai terlambat, ya kan, lakukan segala macam, investasinya sudah, insentifnya sudah disiapkan, ya kan. Kalau segala macam hal yang lain, Presiden kan katakan, yang tadi katakan, kan Presiden gayanya relax sekali. Easy lah katanya kan Presiden gitu kan. Itu Singlish yang luar biasa dari Presiden dan semua orang tertawa kan. Iya. Itu bisa Singlish gimana ceritanya Mas Om itu Presiden? Ya, kita tahu Presiden kita kan memang cara pembawaannya. Menurut saya kan kita beruntung punya Presiden yang
ini kan the real marketer, ya kan? Ini benar-benar ahli ahli marketing marketing. kelas dunia. Bayangkan datang ke sini hanya untuk bicara soal IKN. Hmm, Sebetulnya sekali lagi promosi IKN itu iya, sudah tidak kurang sebetulnya yang dilakukan Indonesia. Bahkan presiden sendiri yang menjadi melakukan marketing mengenai iya. IKN itu. Jadi kita berharap prosesnya berlanjut. Kalau ada satu dua investasi yang sudah mulai berjalan bersamaan dengan investasi dari APBN, Hmm, menurut saya 2045 kalau kita apa berharap ada sebuah kota baru yang dibangun oleh Indonesia, menurut saya sesuatu yang tidak bukan sesuatu yang mustahil. Yang kedua yang memang harus kita pikirkan, saya misalnya, hmm, ya 2045 saya udah 85 tahun, ya kan, udah kakek-kakek. Jadi kalau sekarang presiden itu menetapkan Nusantara, ini sebetulnya kan untuk orang yang usia tahun 20 tahun sekarang kan. Karena mereka lah yang nanti akan menikmati. menikmati ya, Tapi Gen Z. kalau kita tidak mulai dari sekarang, Hmm, lalu ketika mereka pada usia puncaknya di usia 40-45 tahun, hmm, itu belum dimulai, terus kapan kita punya? betul. Jadi menurut saya yakin untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau untuk orang-orang yang yang sudah Senior ya. senior, Hmm, mereka pasti akan ibu kota baru. betul. Tapi kita lihat dari kacamata anak-anak Anak muda. muda. Anak-anak muda akan pasti lihat, oh ini opportunity. Positif mereka. Karena masa depan, ya kan, mau sampai kapan sih kita mengandalkan pada Jakarta? Betul, betul. Kan tidak mungkin juga Jakarta terus-terusan di eksploitasi seperti sekarang. Kita perlu ada satu tempat yang baru dan mudah-mudahan Nusantara. Dan kalau saya melihat konsepnya, kalau itu juga dilakukan secara konsisten ya, itu Musa akan sangat jadi kota luar biasa, Ya, strategis betul-betul ya. forest city yang semua kebutuhan utilitiesnya, listriknya dari renewable energy, airnya tap water, Iya. ya kan? Jakarta ada tap water? Nggak ada kan? Kita nggak bisa minum air keran, nggak bisa. Di sana nanti dia minum dari air keran. Jadi ini akan jadi kota yang modern dan untuk anak-anak muda yang sekali lagi usia yang sekarang 20 tahun ke bawah. Ini masa depan mereka itu Nusantara. Ya untuk orang sekarang masa depannya Jakarta. Jakarta. Iya, iya. Dan itu kan jadi mesin baru ekonomi kita nanti ya setelah Jawa ya, Mas Sobi. Iya. Oke, Mas Sobi, ini yang terakhir dari kita nih, Sobat Republika tentu penasaran, pengen bisnis di Singapura, Mas Sobi. Tipsnya apa aja sih? Anak-anak muda Indonesia kan pada bisnis sekarang nih. Supaya bisa masuk Singapura nih, apa sih ininya? Caranya? Nomor satu, Singapura ini pasar yang kecil. Semua orang mau masuk ke sini. Sehingga kompetisinya sangat ketat. Masuk Singapura tidak mudah. Kayak lagi, marketnya hanya 5 juta. Tapi semua multinational company mau masuk sini. Mengapa? Karena begitu masuk Singapura, kita seakan-akan punya tiket untuk bisa masuk ke pasar yang lain. Kemarin misalnya salah satu contoh, ayam dari Indonesia. Hidup ya? Ya, ayam hidup, ayam frozen dari Indonesia. Waktu mau masuk Singapura kan susahnya setengah mati. Mereka periksa sampai ke tempat kandang-kandangnya, dikelola dengan cara yang betul-betul mencegah flu burung atau tidak. Ketika kita dapat dan comply dengan aturan yang ditetapkan Singapura, itu beberapa saat kemudian itu Brunei langsung membuka pintunya untuk bisa masuk produk Indonesia. Jadi nomor satu, kalau mau masuk pasar Singapura, kita harus punya produk yang kualitasnya tinggi, tata kelolanya baik, kemudian kompetitif, ya harganya kompetitif, dan kemudian kita bisa konsisten. Itu yang menjadi kunci untuk bisa masuk ke pasar Singapura. Nah, kita Himbara, Bank Indonesia, kita membantu UMKM juga untuk bisa masuk ke pasar Singapura. Sekali lagi potensinya terbuka untuk bisa masuk, dan selalu saya katakan masuk Singapura itu jangan sebagai pasar akhir, tetapi ini adalah pasar yang menjadi batu loncatan untuk masuk ke pasar global ya. Yang lebih besar lagi. Nah itu kan kalau Pak Erik menugaskan BNI ya untuk mengglobalkan produk-produk
UMKM ya. Ya, karena BNI di Singapura adalah himbara yang punya operasional. Bank-bank himbara yang lain kan dia hanya sebagai corporate banking yang Corporate tidak punya banking, izin ya. operasional. Nah, karena itu mengapa PMI kemudian dekat dengan BNI di Singapura, karena mereka bisa melakukan transaksi termasuk untuk keluarga mereka yang ada di Indonesia. Ini yang mengapa kemudian, dan BNI kan sejarahnya cukup panjang untuk punya branch di luar negeri, ada di London, ada di New York, ada di Hong Kong, ada di Singapura. Menurut saya mereka sudah punya pengalaman untuk melakukan itu. Karena itu kalau Pak Erik meminta BNI untuk menjadi lead masuk di pasar internasional, di perbankan nasional, pasar keuangan internasional, menurut saya wajar. Karena kalau kita memulai lagi dari sesuatu yang baru, itu butuh waktu yang lama. Gitu. Mengapa kita tidak manfaatkan track record yang sudah ada? Karena sekali lagi membangun sistem keuangan itu bukan seperti bangun pabrik kacang yang tinggal digoreng Indonesia jual. Dia kan ada percayaan, kemudian ada sistem, dan kemudian ada nasabah yang percaya itu tadi. Kalau mereka percaya dengan sistemnya kan mereka akan gunakan. Dan itu saya kira kelebihan dari BNI, karena itu saya kira mengapa tidak gitu loh. Jadi kita bagi tugas lah, bank-bank yang lain memainkan perannya mana. BRI ya fokus pada bagaimana memberdayakan rakyat Indonesia sebagai bank rakyat misalnya. Kan. Mereka masuk ke pedesaan. Tidak perlu semua harus masuk menjadi bank internasional. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN sangat tepat untuk kita fokus. Sekali lagi ke depan itu salah satu juga syarat kalau kita ingin sukses masuk pasar Singapura, memang juga harus fokus. Bisa kita semua mau gitu, semua palu gada ya kan. Tapi kalau palu gada kemudian kita tidak punya kelebihan, ya akan terlindas dengan kompetisi. Oke, Sobat Republika, ini menarik sekali perbincangan dengan Mas Tommy, Duta Besar Indonesia di Singapura. Dulu Mas Tommy juga ini dedengkot media di Indonesia, panutan para jurnalis muda kayak saya yang Gen Z nih Mas Tommy, Gen Z bohongan. Oke, terima kasih Sobat Republika, Mas Tommy, terima kasih waktunya nih sudah kita sharing information ke teman-teman kita di Indonesia, dan teman-teman yang penasaran banyak yang nanya tadi Mas Tommy. Mas Elba, kalau tips bisnis itu seperti apa? Tadi udah dijelasin sama Mas Tommy secara gamblang, inovatif, kompetitif, dan harus benar-benar fokus. Oke, terima kasih Sobat Republika. Tetap berkreasi, inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tommy. Terima kasih.